Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan dan kelebihan NSX Aragon. Yang gua temuin ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelebihan juga. Oke, kita masuk di kelebihannya dulu aja. Kelebihannya itu ada di bagian visor dulu. Visornya ini enaknya ini gue bilang kelebihan karena visornya warnanya like smoke. Kenapa gue bilang kelebihan? Karena dia bisa siang, bisa malam. Tapi visornya juga ya nanti ya ada kekurangannya. Terus kelebihannya lagi itu buat gua ada di bagian stopper. Nah, stoppernya ini kenapa gue bilang kelebihan? Enaknya kalau ada stopper, jadi dia bisa masuk juga ke sini. Tapi nanti juga gue bahas ada kekurangannya. Kekurangannya apa nanti gue jelasin. Ini stopper buat gue ada kelebihannya. Stoppernya itu kokoh nih, kuat banget. Maksudnya nggak gampang lepas ya. Terus gua kasih lagi kelebihannya ini, helmnya itu adem. Kenapa gua bilang adem? Karena gua yang bawa itu sekitar di kilometer 60 udah mulai adem. Udah mulai adem banget. Enak pokoknya. Terus kelebihannya lagi itu ada di bagian inner, crown pad atau cheek pad. Bahan kainnya itu menurut gue bagus. Kain sama busanya lah tebel. Kainnya itu gue bilang kelebihan banget karena si kainnya lembut, licin, pakai juga enak. Jadi busa kainnya itu apalagi kainnya ya, enak banget, nyaman. Itu gua kasih kelebihan. Karena ini mirip banget busa kainnya kayak punya NSX Avatar yang lebih mahal sedikit ya. Nggak begitu banyak, sedikit lah. Tapi dia agak-agak runcing di bagian spoilernya. Nah, ini ngomongin runcing. Gua kasih kelebihan buat bagian belakangnya karena nggak ada spoiler yang lebay-lebay gitu ya. Kalau yang lebay-lebay begitu, yang panjang banget ada merek sebelah. Kalau yang suka tanpa spoiler atau nggak suka pakai spoiler yang panjang-panjang, ini cocok. Ini cocok buat ya rekomen lah. Tapi kalau misalnya pengen pakai spoiler, itu ada tambahannya kok. Ada tambahannya. Makanya dikasih bawaannya ya, spoilernya pakai lem apa ya, double tip gitu 3M ya. Oke, itu bagian kelebihannya si NSX Aragon. Sekarang kita masuk di kekurangannya. Masuk ke bagian visor lagi. Tadi gue bilang ada kelebihan ya, si visor. Sekarang kekurangannya, si visor ini kekurangannya itu kalau kita tutup, kepala goyang-goyang,
kanan kiri itu kita pelan aja berasa dia bukan flat. Jadi kayak bergerak ya. Ini berasa banget. Tapi kalau lu bawa motornya santai, diem aja gitu, aman lah. Masih aman lah kalau begitu. Tapi kalau lu bawa motornya sampai nengok-nengok itu nggak aman karena yang ada pusing. Tapi maksudnya tuh bukannya lu bawa motor tengok, goyang-goyang nggak jelas ya. Itu kekurangan di visornya. Terus kita lari ke bagian ratchet. Di ratchetnya ini gua kasih kekurangan. Sebenarnya ada kelebihannya, itu gampang bongkar pasangnya. Tapi ini gua bikin kekurangan karena ratchetnya itu gua kasih kekurangan terlalu empuk. Tuh. Ini juga terlalu ke atas tuh. Nih kalau full segini tuh jelek ya, makanya gua turunin sedikit. Ini gua kasih kekurangan karena ini terlalu empuk. Takutnya nanti malah gampang ini ya, gampang lepas, gampang aus. Ini bagian ratchetnya. Kalau mau diganti ya mirip-mirip pakai punya itu kali ya, kayak TDJ Maru kali ya. Terus kekurangannya lagi tuh ini masih daerah bagian depan ya. Tadi visor ratchet, sekarang stopper. Stoppernya gua kasih kekurangan ya karena hujan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi karena tadi hujan. Kita ke bagian kekurangannya lagi ya di bagian stopper. Tadi kepotong. Bagian stoppernya itu gua kasih kekurangan. Dia nggak mau masuk ya. Nih. Ini udah gua kebawain, gua lepas. Naik ke atas lagi visornya. Gua tekan lagi, gua lepas. Nih kelihatan nggak? Gua tekan, gua lepas. Tuh, harusnya nyangkut. Apa karena si busanya ketebelan? Apa karena pipi gua yang tebel? Jadi gua nggak tahu. Itu gua kasih kekurangan, harusnya masuk ya. Kalau mau lebih kencang lagi sih dikasih kayak kancing gitu ya di visornya biar nyangkut ya, klik aja. Itu gue kasih kekurangan. Cuma menurut gue kalau misalnya lo yang tirus nggak kayak pipi gue, pasti bagus, pasti fungsi si stoppernya. Visornya juga ketutup sempurna. Oke. Terus ada lagi nih. Ini gua kasih kekurangan itu di bagian microlock. Microlocknya bagus sih, kenceng. Cuman gua kasih kekurangan pas dibuka. Dibuka itu terlalu gampang, jadi gampang lepas. Kelihatan nggak nih? Tuh, langsung lepas. Dia langsung lepas semua. Kalau yang gua suka itu jangan yang langsung lepas ya. Dia lebih bagus. Jadi enak gitu. Itu gua kasih kekurangan sedikit lah itu mah ya. Nah, ini kita ke bagian fitting ya. Fitting ini ada plus ada minus, tapi ini buat gua
Untuk yang pakai yang biasa kepala pakai size M, awalnya sih pas gue pakai enak, berasa. Tapi kenapa pas sini-sininya gue ngerasain tuh di bagian jidat, di bagian kuping sama di bagian belakang itu enak. Nah ini gue kasih kekurangan ya untuk fitmentnya. Ya, karena ini oversize, kepala gue juga biasa pakainya yang suka yang press. Kalau yang press gue pakai yang M, kecuali merek NJS gue pakai S untuk halfpace-nya. Kalau yang normal nggak terlalu press, gue biasa pakai L, masih oke lah. Tapi gue lebih sukanya M. Nah ini fitmentnya untuk bagian kuping, bagian samping gue ini enak, meluk semua. Di bagian belakang juga sama, enak, masih meluk juga. Tapi ini di bagian jidat ke atas, kepala ke atas gitu, itu gue ngerasain kayak agak longgar. Longgarnya kenapa? Mungkin karena ini nggak ada size-nya ya, jadi all size saja. Kalau kepalanya yang biasa pakai L atau XL mungkin ini enak, karena lingkar kepala gua kalau nggak salah tuh 57-58. Ini buat pertimbangan juga. Kalau yang suka ngepres, kalau sukanya asal ngepas ya cocok, ini cocok. Ini juga asal ngepas, tapi di kuping kanan kiri sama belakang itu meluk. Nah di bagian atas meluk tapi nggak semua. Oke. Menurut gua ini kekurangannya sama kelebihannya udah cukup. Bisa dibilang 11-12 lah kekurangan sama kelebihannya, nggak beda jauh. Jadi menurut gua kalau lu mau beli di harga 160-170 tapi dapet spoiler tambahan, silakan dibeli. Lu mau nyari yang agak adem, ini adem buat gua. Ini gua di lari di 60-70, adem dia. Menurut gua worth it buat dibeli karena harganya murah. Udah gitu beratnya juga nih. Wah, ini gua kasih kelebihan nih. Jadi di belakang tuh kelebihannya. Ini beratnya, helm ini tuh enteng, enak. Oke, itu beberapa kelebihan dan kekurangan helm NSX Aragon yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Jadi kalau mau beli silakan, kalau mau pilih yang lain juga silakan. Karena gua di sini ngasih perbandingan dengan helm-helm yang lain. Silakan tonton video-video lain-lainnya. Ya udah bosku, segini aja dulu. Kekurangan kelebihan helm NSX Aragon ini yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.